Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iga Septiani dengan NPM 1851040394. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan dengan Motivasi sebagai Variabel Intervening dengan studi kasus di JNE Subagen 5. Yang pertama yaitu latar belakang. Pencapaian suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh kinerja individu karyawan. Setiap perusahaan harus selalu memacu kinerja karyawannya dengan harapan mampu mencapai keselarasan di setiap bagian-bagian perusahaan sehingga tercapai tujuan yang diharapkan. Salah satu cara memacu kinerja karyawan di suatu organisasi atau perusahaan untuk lebih meningkatkan kinerja karyawan secara optimal seperti pemberian kompensasi, mengadakan suatu pelatihan kerja bagi karyawan, dan mendapatkan perhatian khusus bagi karyawan yang berprestasi seperti memberikan penghargaan dan bentuk-bentuk perhatian kepada semua karyawannya. Pemberian motivasi adalah suatu dorongan yang muncul di dalam diri seseorang untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Motivasi menurut Herdianto diartikan sebagai faktor-faktor yang mengarahkan dan mendorong perilaku atau keinginan seseorang untuk melakukan suatu kegiatan yang dinyatakan dalam bentuk usaha yang keras atau lemah. Pemahaman terhadap motivasi sangat penting dalam pencapaian tujuan, yaitu produktivitas dan efisien. Berdasarkan dari penelitian terdahulu dan fakta yang terjadi di lapangan, pentingnya pemberian kompensasi pada seseorang karyawan sebagai salah satu faktor yang dapat memotivasi bagi karyawan untuk meningkatkan produktivitas kinerja karyawan. Dikatakan dalam penelitian terdahulu yang diungkapkan oleh Tanto Wijayanto 2015 yang membuktikan bahwa berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang dilakukan peneliti, motivasi dan kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Motivasi memiliki pengaruh lebih dominan terhadap kinerja karyawan dibandingkan dengan kompensasi. Uniman et al. Tahun 2012 melakukan penelitian mengenai pengaruh kompensasi terhadap prestasi kerja pada karyawan bagian produksi PT Pancamas Elite Malang. Dari penelitian ini diketahui bahwa baik kompensasi finansial maupun kompensasi non-finansial berpengaruh terhadap prestasi kerja. Indikator yang digunakan dalam menggambarkan kompensasi finansial yang menjadi bahan penelitian ini adalah gaji, bonus, dan tunjangan yang diterima karyawan. Sedangkan untuk kompensasi non-finansial digunakan indikator promosi bagi karyawan, tugas yang menarik, tantangan dalam pekerjaan. Penelitian terdahulu Rival Effendi tahun 2019 yang meneliti pada PDAM Kota Malang menyarankan untuk peneliti selanjutnya agar menambahkan variabel lain agar hasil yang diinginkan tercapai, yaitu motivasi menjadi variabel mediasi atau dengan meneliti perusahaan yang berbasis lain, dan juga menambahkan periode pengamatan, sebab semakin lama interval waktu pengamatan, maka semakin besar kesempatan untuk memperoleh informasi mengenai variabel yang lebih baik. Yang kedua yaitu teori dan hipotesis. Teori pertama yaitu kompensasi. Kompensasi didefinisikan sebagai bentuk imbalan jasa yang diberikan kepada karyawan sebagai bentuk penghargaan terhadap kontribusi dan pekerjaan mereka kepada perusahaan, di mana penghargaan tersebut berupa finansial yang langsung maupun tidak langsung. Hal ini dapat dipahami karena salah satu tujuan seseorang bekerja mengharapkan imbalan dari organisasi di mana ia bekerja. Sedangkan pihak perusahaan mengharapkan karyawan memberikan kinerja yang terbaik bagi perusahaan. Selain itu, dalam buku Hasibuan terdapat pengertian kompensasi dari beberapa tokoh, yaitu menurut Davis, kompensasi adalah apa yang seorang pekerja terima sebagai balasan dari pekerjaan yang diberikan, baik upah pekerjaan ataupun
gaji periodik didesain dan dikelola oleh bagian perusahaan. Sedangkan menurut Sikula, kompensasi merupakan segala sesuatu yang dikontribusikan atau dianggap sebagai suatu balas jasa. Dalam hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri mengisyaratkan bahwa setiap perbuatan usaha dan juga prestasi itu berbanding sejajar dengan imbalan pahala yang akan diberikan, dan bahkan diketahui bahwa setiap orang yang akan bekerja dalam sebuah perusahaan atau organisasi tertentu, orang tersebut berhak diberikan imbalan atas kinerja dan kontribusi terhadap pekerjaan itu, dan juga telah jelas disebutkan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 281. Teori kedua yaitu kinerja karyawan. Hasibuan mengemukakan kinerja adalah sesuatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya, yang didasarkan atas capaian pengalaman dan kesungguhan serta waktu. Sedangkan menurut Rifai, kinerja adalah perilaku yang nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan dengan perannya dalam perusahaan. Menurut Switenia, manfaat kinerja pegawai antara lain adalah untuk menganalisa dan mendorong efisiensi produksi, untuk menemukan target atau sasaran yang nyata, lalu untuk pertukaran informasi antara tenaga kerja dan manajemen yang berhubungan terhadap masalah-masalah yang berkaitan. Teori yang ketiga yaitu motivasi. Menurut Robbins, motivasi merupakan proses yang berperan pada intensitas, arah, dan juga lamanya berlangsung upaya individu ke arah pencapaian sasaran. Pengertian lainnya tentang motivasi dikemukakan oleh Sophia dengan definisi sebagai keadaan di mana usaha dan kemauan keras seseorang diarahkan kepada pencapaian hasil-hasil atau tujuan tertentu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Mulk ayat 15 yang artinya, Dialah yang menjadikan bumi ini mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Adapun maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kenikmatan berupa kemampuan untuk mencari rezeki, berupa fisik dan pikiran yang sehat. Hal ini mampu menjadikan motivasi untuk melakukan segala sesuatu dengan sebaik mungkin. Ansori dan juga Capra yang mengemukakan bahwa motivasi dalam perspektif Islam dapat dilihat dari 3 dimensi ajaran Islam, yakni yang pertama, motivasi akidah adalah keyakinan hidup yang pengikrarannya yang bertolak pada hati. Yang kedua, motivasi ibadah merupakan motivasi yang tidak pernah puas dilakukan oleh orang yang memiliki agama seperti sholat, doa, dan juga puasa. Dan yang terakhir yaitu motivasi muamalah, merupakan tata aturan ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia dan manusia dengan benda mati atau materi. Selanjutnya yaitu pengajuan hipotesis. Hipotesis pertama yaitu pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan. Dalam penelitian Windy dan Gunasti tahun 2012 dengan jurnal pengaruh kompensasi, motivasi, dan komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan, bahwa kompensasi secara parsial berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja karyawan. Dengan kata lain, kompensasi tidak memiliki pengaruh secara langsung dalam menentukan kinerja karyawan. Penelitian lain dari Diansyah dan juga Tatang dengan hasil penelitian membuktikan bahwa kompensasi berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja karyawan dengan arah pengaruh yang diberikan adalah positif, yang berarti pengaruhnya searah dan sangat signifikan. Dengan demikian, hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah kompensasi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan.
Hipotesis kedua yaitu pengaruh kompensasi terhadap motivasi. Menurut Hasibuan menyatakan bahwa kompensasi yang diterapkan dengan baik akan memberikan motivasi kerja bagi karyawan, di mana kompensasi diketahui terdiri dari kompensasi langsung dan juga tidak langsung. Dalam penelitian Puspita, Andre, dan Arif tahun 2014 dengan judul Pengaruh Kompensasi Terhadap Motivasi Karyawan di Departemen Sumber Daya Manusia PLN Jawa Barat, dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan dan positif antara kompensasi dan motivasi karyawan. Dengan demikian, hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah kompensasi berpengaruh positif terhadap motivasi. Hipotesis ketiga yaitu pengaruh motivasi terhadap kinerja. Motivasi dapat menyebabkan seseorang untuk berperilaku baik. Oleh karena itu, motivasi karyawan sangat tinggi berbanding lurus dengan kinerja perusahaan. Dalam penelitian terdahulu dengan hasil bahwa motivasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Dengan kata lain, motivasi memiliki pengaruh secara langsung dalam menentukan kinerja karyawan. Adapun penelitian lain yang menunjukkan bahwa motivasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan dengan nilai koefisien adalah positif. Dengan demikian, hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah motivasi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Hipotesis yang keempat yaitu pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan melalui motivasi. Dalam penelitian Wahyu Budi Priyatno tahun 2016, pengaruh gaya kepemimpinan dan kompensasi terhadap kinerja karyawan dengan motivasi sebagai variabel interpening, dengan hasil menunjukkan bahwa kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi dan kinerja karyawan. Tetapi, motivasi tidak memediasi pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan tersebut. Adapun penelitian lain dari Elizabeth Francis Wijaya dan Zahroni pada tahun 2012, pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan dengan motivasi sebagai variabel interpening, yang menunjukkan dengan hasil penelitian bahwa motivasi mampu menjadi mediasi antara pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan, yang berarti pemberian kompensasi yang sesuai dapat meningkatkan motivasi kerja karyawan yang kemudian berujung pada meningkatnya kinerja karyawan. Dengan demikian, hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah kompensasi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan melalui motivasi. Yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama, jenis dan pendekatan penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk angka atau data kuantitatif yang diangkakan. Pendekatan penelitian. Pada penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah kompensasi. Variabel terikat adalah kinerja karyawan dan variabel intervening adalah motivasi. Selanjutnya yaitu lokasi penelitian. Lokasi penelitian dalam penelitian ini yaitu JNE Subagen Liwa yang beralamatkan di Jalan Raden Intan nomor 87 Waimengaku, Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat, Lampung. Yang selanjutnya populasi dan sampel. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh karyawan JNE Subagen Liwa yang berjumlah 30 karyawan. Pada sampel penelitian ini adalah 30 karyawan yang akan diperoleh dengan metode sensus, yaitu pengambilan sampel. Jenis dan sumber data. Data kuantitatif adalah data yang diperoleh dari angka-angka statistik. Sumber data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari hasil observasi dan hasil wawancara dengan para karyawan dari JNE Subagen Liwa. Dan yang terakhir yaitu metode pengumpulan data. Pada metode pengumpulan data ini terdapat dua cara, yaitu pertama dengan cara kuesioner.
Kuesioner adalah teknik pengumpulan data dengan cara menyebarkan kuesioner di mana hanya memilih jawaban yang telah tersedia dengan skala pengukuran yang telah digunakan dalam penelitian tersebut. Dan yang kedua yaitu interview atau wawancara. Interview adalah sebuah dialog yang digunakan pewawancara agar memperoleh informasi dari wawancaranya untuk menilai keadaan seseorang. Misalnya untuk mencari data seseorang. Wawancara digunakan sebagai suatu teknik untuk pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan sebuah studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang diteliti. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya meminta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.